Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Najibah, NIM 123010076, kelas 4D PAI. Dari soal nomor 1, jelaskan hubungan manajemen kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jawabannya, manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara terorganisir agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Intinya, ini adalah cara sekolah untuk mengatur apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk siapa. Lalu, apa hubungannya dengan kebutuhan peserta didik? Nah, manajemen kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik itu kebutuhan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai yang harus mereka miliki di masa depan. Kalau kurikulum dirancang sesuai kebutuhan mereka, maka pembelajaran jadi lebih relevan, menarik, dan lebih bermakna. Misalnya, kita tahu bahwa sekarang ini peserta didik lebih tertarik dengan sesuatu hal yang berbau teknologi digital. Maka kurikulum perlu disesuaikan, bukan cuma mengajarkan teori, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan digital, literasi media, atau bahkan yang sekarang sedang diajukan yaitu adalah pembelajaran coding. Lalu, bagaimana ini membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien? Nah, efektif ini berarti tujuan pembelajarannya benar-benar tercapai. Peserta didik tidak hanya tahu materi, tapi juga paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Efisien ini berarti tidak ada waktu, tenaga, dan sumber daya yang terbuang percuma-cuma karena semuanya sudah diatur dan disesuaikan dengan tepat. Jadi, kesimpulannya, manajemen kurikulum dan kebutuhan peserta didik adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Ketika manajemen kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lebih terarah, efektif, dan efisien. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh oleh kegiatan pembiayaan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan terkait penyusunan, pembukuan, dan pemeriksaan keuangan atau pembiayaan. Pertama, penyusunan pembiayaan. Nah, penyusunan pembiayaan ini adalah proses menyusun anggaran tahunan. Misalnya, sekolah membuat rencana anggaran untuk gaji guru, alat belajar, listrik, dan kegiatan-kegiatan siswa yang lain. Nah, semuanya itu dihitung dan disesuaikan tentunya dengan pemasukan. Terus yang kedua, pembukuan, yaitu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Contohnya, bulan ini uang SPP masuk 25 juta. Lalu dipakai 5 juta untuk beli buku. Nah, itu semua dicatat rapi di buku kas. Berarti sisa uang di bulan ini itu adalah 20 juta. Dan yang ketiga, pemeriksaan keuangan. Nah, yaitu mengecek laporan keuangan secara berkala. Biasanya ini dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala yayasan untuk memastikan dana dipakai sesuai aturan dan ada buktinya atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya 3 hal ini tuh sangat penting supaya keuangan di sekolah atau di lembaga pendidikan bisa dikelola dengan tertib, bersifat transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 3, berikan contoh salah satu teori hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan jika dikaitkan dengan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Jawabannya, dalam dunia pendidikan, manajemen itu lebih ke arah mengatur dan menjalankan sistem. Misalnya, mengatur jadwal pelajaran, membagi tugas guru, terus mengelola keuangan, dan sebagainya. Nah, sementara kepemimpinan itu soal memberi arah, memotivasi, dan membangun semangat kerja tim. Dan seseorang yang mempunyai sifat kepemimpinan itu harus mempunyai rasa mempengaruhi, harus bisa mempengaruhi. Jadi, kalau manajemen itu mengatur pekerjaan, maka kepemimpinan itu menggerakkan orang-orang.
Nah, salah satu teori yang menggabungkan antara keduanya, yaitu teori kepemimpinan transformasional. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin, termasuk kepala sekolah, itu tidak cukup hanya pandai mengatur atau membuat peraturan saja, tapi ia juga harus bisa mempunyai sifat mempengaruhi dalam hal baik ya. Terus menginspirasi guru dan siswa, membawa perubahan positif di lingkungan sekolahnya dan lingkungan sekitar, terus mendorong orang lain untuk berkembang. Contoh dalam peran kepala sekolah, bayangkan ada seorang kepala sekolah yang bisa mengelola jadwal pelajaran dengan rapi. Itu merupakan fungsi manajemen. Terus membuat program misalnya Jumat inspiratif. Jadi di situ tuh guru-guru tuh berbagi pengalaman tuh, pengalaman mengajar yang menyenangkan itu seperti apa, saling sharing gitu. Nah, itu menggunakan fungsi kepemimpinan serta mendukung guru ikut pelatihan-pelatihan atau lomba mengajar. Itu adalah contoh dari kepemimpinan transformasional yang memadukan kemampuan mengatur atau manajemen tadi dan kemampuan memotivasi serta membangun suasana sekolah yang positif. Nah, kesimpulannya dalam teori ini kepala sekolah harus bisa menjadi manajer sekaligus pemimpin. Nah, kepala sekolah tidak hanya memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, tapi juga menciptakan semangat, terus melaksanakan visi dan misinya, dan memotivasi seluruh warga sekolah agar bisa berkembang bersama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.